Shalom, selamat pagi teman-teman dan selamat pagi juga untuk Ibu. Perkenalkan, nama saya Yeri. Saya dari kelas D semester 5, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan materi PowerPoint yang kemarin saya buat tentang pembahasannya perkembangan pada remaja. Perkembangan pada remaja terdapat beberapa perkembangan. Yang pertama perkembangan fisik, yang kedua perkembangan psikologi, dan yang ketiga perkembangan kognitif, dan yang keempat perkembangan sosial, dan yang terakhir perkembangan spiritual. Nah, di sini saya akan menjelaskan perkembangan pada remaja itu satu persatu. Yang pertama, perubahan fisik. Salah satu perubahan yang akan terlihat adalah bentuk fisik yang mulai menyerupai orang dewasa. Nah, umumnya pubertas pada perempuan akan terjadi pada usianya 10-14 tahun, sedangkan pada anak lelaki di usianya 12-16 tahun. Perubahan tubuh pada masa ini dikarenakan peran hormon, salah satunya hormon pertumbuhan di masa pubertas. Nah, yang pertama perubahan fisik pada perempuan. Remaja perempuan akan mengalami berbagai macam perubahan pada tubuhnya, mulai dari payudara yang tumbuh, bulu halus pada ketiak dan area kemaluan, sehingga terjadi menstruasi. Saat memasuki masa pubertas, payudara remaja perempuan akan mulai tumbuh. Pertumbuhan payudara umumnya terjadi pada usia 8-13 tahun. Hal ini menyebabkan remaja perempuan akan mulai mengalami menstruasi. Hal ini menyebabkan darah keluar dari area intim perempuan. Menstruasi terjadi karena sel telur tidak dibuahi, yang pada akhirnya akan luruh dan keluar darah. Nah, yang kedua, perkembangan fisik pada laki-laki. Nah, di sini remaja laki-laki yang memasuki pubertas juga akan mengalami perubahan fisik. Hal ini membuat anak mengalami perubahan ukuran testikel dan penis yang membesar. Berbeda dengan anak perempuan, tidak ada patokan pada usia berapa perubahan ukuran dan bentuk fisik anak laki-laki akan terjadi. Perubahan ini terjadi sejak usia remaja laki-laki usia 9 tahun atau lebih dewasa. Meski sebagian remaja berusia 15 tahun yang masih belum mengalaminya, remaja laki-laki juga mengalami pertumbuhan bulu halus pada area ketiak dan area intim lelaki. Selain itu, pubertas juga membuat suara remaja laki-laki akan berubah. Hal ini terjadi karena pembesaran ukuran laring, yaitu organ di mana pita suara terletak, akan membuat suara remaja laki-laki terdengar lebih berat. Nah, materi yang kedua, perkembangan psikologis. Nah, apabila dilihat dari fase perkembangan remaja usia 10-13 tahun merupakan fase early. Karena ia baru memasuki tahapan masa puber. Maka dari itu, orang tua juga perlu mempersiapkan diri karena ia akan mengalami perubahan suasana hati serta perilaku yang berbeda dari biasanya. Nah, beberapa perkembangan psikologi pada remaja di usia 10 hingga 13 tahun di antaranya adalah
masih memperlihatkan keadaan serta bergantungan kepada orang tua, membuat kelompok bersama teman-teman dekat, mulai mencari identitas dan memperlihatkan kemandirian, merasakan etika orang dewasa punya kekuatan karena adanya aturan. Nah, perkembangan yang ketiga adalah perkembangan emosional. Pada perkembangan anak di usia 10 tahun, perkembangan psikologi atau emosi remaja masih akan menunjukkan ketergantungan pada orang tua. Namun kedekatannya dengan teman-teman sebayanya akan semakin menguatkan. Dia di saat yang bersamaan pada perkembangan psikologi atau emosi remaja di usia 11 hingga 13 tahun, ia mulai peduli dengan penampilan serta tubuhnya. Maksudnya dia akan memperhatikan penampilannya. Hal ini biasanya terjadi karena perubahan alami yang dialami oleh tubuhnya. Pada perkembangan emosi remaja di fase ini, anak juga semakin menekan identitas dirinya. Ini bisa dilihat melalui pakaiannya, gayanya, musik yang didengarnya, film yang ditonton, atau buku yang dibacanya. Nah, perkembangan yang keempat, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah suatu perubahan di mana perubahan itu terjadi pada kemampuan mental seperti misalnya belajar, memori, menalar, berpikir, dan gaya bahasa. Nah, pada remaja perkembangan kognitif ini remaja sudah mulai memikirkan apa yang akan terjadi nantinya ke masa depan ketika kita melakukan sesuatu. Pengaruh perkembangan ini mempengaruhi remaja karena remaja sudah bisa menunjukkan tingkah kedewasaannya. Mereka sudah beranggapan bahwa apapun yang dilakukan pasti akan mendapatkan penilaian dari orang tua. Nah, remaja bisa menjadi dramatis atau seperti berlebihan ketika mereka berada di posisi yang sedang tidak bersahabat. Mereka beranggapan bahwa orang lain itu tidak akan pernah mengerti tentang apa yang mereka rasakan. Emosi dan perasaan bisa seketika berubah pada perkembangan kognitif ini. Nah, yang kelima, perkembangan sosial. Perkembangan sosial berarti kemampuan perilaku yang sesuai dengan tuntunan sosial, menjadi orang mampu bersosialisasi, memerlukan 3 proses di mana masing-masing proses tersebut terpisah dan sangat berbeda satu sama lain. Tetapi proses itu saling berkaitan, sehingga kegagalan dalam satu proses akan menurunkan kadar sosialisasi individu tersebut. 3 proses dalam perkembangan sosial adalah berperilaku dan dapat diterima secara sosial, memainkan peran di lingkungan sosialnya, memiliki sikap yang positif terhadap kelompok sosialnya. Dan materi yang terakhir, perkembangan spiritual. Nah, perkembangan spiritual ini adalah keyakinan dalam hubungannya dengan Yang Maha Kuasa atau kepada Tuhan. Spiritual dan kehidupan individu memiliki hubungan yang sangat kuat. Nah, spiritual yang tinggi akan meningkatkan pemahaman hidup individu tersebut. Pemahaman hidup individu tersebut terlihat dari 2 domain spiritual dalam individu, yaitu semangat hidup dan harapan hidup. Nah, sekian materi yang saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.